Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Mualimah pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, anak-anak Mualimah sekalian, untuk memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, agar kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa. Yuk, tadahkan tangannya ke atas, kita berdoa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Mari kita periksa kerapian tempat duduk, kerapian pakaian. Anda siap untuk belajar hari ini? Siap? Iya. Anak-anak hebat selalu terbaik. Nah, baik anak-anak Mualimah sekalian. Tadi pagi udah sarapan belum? Belum. Nah, nggak boleh ya. Kalau kita mau berangkat ke sekolah, kalau kita mau belajar, kita mau menuntut ilmu supaya ilmunya mudah untuk diserap, jangan lupa anak Mualimah harus sarapan terlebih dahulu. Nah, supaya ketika belajar kita konsentrasi, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak mikir ke sana kemari. Ya kenapa? Karena perut kita udah terisi dengan penuh ya. Nah, jadi ayo dibiasakan mulai besok sarapan terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke sekolah. Oke? Anak-anak hebat selalu terbaik. Nah, anak-anak Mualimah sekalian, siapa yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Betul. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang ASEAN, Association Southeast Asian Nation, atau dalam bahasa Indonesia namanya Perhimpunan Bangsa-Bangsa se-Asia Tenggara. Nah, anak Mualimah, masih ingat nggak ada berapa negara yang ikut dalam organisasi ASEAN? Betul, ada 10 negara yang masuk dalam anggota ASEAN ya. Dalam organisasi ASEAN ada 10 negara. Nah, masih ingat lagunya? Iya, harus ingat dong. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ada 10 negara yang masuk di ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Indonesia, Jakarta, Singapura ya Singapura, Filipina, Manila, Thailandnya di Bangkok, Laosnya di Vientiane, Kamboja di Phnom Penh, Vietnam, Hanoi, Malaysia, Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, ibu kota Myanmar, adanya di Naypyidaw. Mari kita menghafal negara di ASEAN. Mari menghafal mata uang. Indonesia rupiah, Singapura dolar Singapura, Thailand bet Thailand, Malaysia ringgit Malaysia, Filipinanya peso, dolarnya dolar Brunei, Kamboja mata uangnya ril, Laos mata uang kit, Vietnam mata uang dong, Myanmar mata uang cat. Mari kita menghafal negara di ASEAN. Mari menghafal mata uang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak Mualimah sekalian, kita sudah menyanyikan lagu tentang ASEAN. Alhamdulillah, anak-anak Mualimah masih ingat tentang lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, anak-anak Mualimah sekalian, Mualimah mau menunjukkan sesuatu. Coba perhatikan, gambar apakah ini? Iya, gambar orang yang sedang bekerja di sebuah perusahaan. Bagus. Gambar berikutnya, siapa yang tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar orang yang sedang bekerja di sebuah pertambangan. Berikutnya, Mualimah juga punya gambar lagi. Ini dia. Siapa yang tahu ini gambar apa? Iya, ini gambar peternak sapi ya. Orang yang sedang memberikan makan kepada sapi-sapinya. Bagus, mau lebih satu lagi nih. Nah, ini dia. Ini gambar apa? Iya, gambar orang yang sedang menanam padi. Nah, anak-anak Mualimah,
Dari beberapa gambar yang tadi sudah Mu'alimah tunjukkan, siapa yang tahu kira-kira apa ya tema belajar kita pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Bagus. Tema belajar kita pada pagi hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Nah, apa tadi? Kegiatan ekonomi. Nah, kalau kita berbicara tentang kegiatan ekonomi, siapa yang tahu? Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Iya, bagus. Kegiatan ekonomi adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ulangi, yang namanya kegiatan ekonomi itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau begitu, manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kira-kira manusia itu membutuhkan apa ya? Iya benar, butuh bekerja, butuh apa lagi? Iya, butuh makan. Butuh apa lagi? Butuh minum, bagus. Butuh apa? Butuh penghasilan. Iya. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari kegiatan ekonomi. Nah, dengan usaha-usaha yang mereka lakukan itu, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya melalui sebuah kegiatan atau sebuah usaha yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, apa tadi kegiatan ekonomi? Masih ingat? Iya, semua kegiatan, semua usaha atau semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itulah yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, anak Mu'alimah, tadi Mu'alimah ada sebutkan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu kita butuh yang namanya makan, butuh yang namanya minum, butuh yang namanya bekerja atau mendapat penghasilan, kemudian butuh profesi dan lain sebagainya. Nah, makan ini kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk mempertahankan hidup. Nah, ini termasuk kegiatan apa namanya? Ya, bagus. Namanya kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi berarti kegiatannya kegiatan memakai ya. Nah, kalau misalnya bekerja, apa nih contohnya pekerjaannya? Oh iya, misalnya pekerjaannya adalah bertani. Nah, bertani itu ngapain ya? Iya, bercocok tanam. Nah, orang yang bercocok tanam berarti mereka melakukan pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu. Dengan hasil tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berarti bercocok tanam, menanam padi, ini termasuk kegiatan. Iya betul, kegiatan menghasilkan. Nah, berarti tadi ada kegiatan menghabiskan, memakai, menggunakan. Ada yang kedua namanya kegiatan untuk menghasilkan. Ya, ada kegiatan menghasilkan. Kalau pertama tadi ada yang namanya kegiatan memakai, menggunakan, ya, membeli juga termasuk ya. Nah, yang kedua ada tadi namanya menghasilkan, bercocok tanam tadi, menanam padi, atau menanam karet atau menanam sawit. Nah, ini namanya kegiatan menghasilkan. Nah, baru ada satu lagi namanya kegiatan menyalurkan barang yang kita tanam tadi, menghasilkan sesuatu, menghasilkan padi, kemudian padi itu supaya bisa menjadi memenuhi kebutuhan hidup kita, maka padi itu harus kita ya jual atau kita salurkan ke pembeli ya. Penyalurannya inilah disebut namanya kegiatan distribusi. Nah, berarti ada 3 jenis kegiatan dalam kegiatan ekonomi. Namanya yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga namanya kegiatan konsumsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Iya, betul. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, kegiatan produksi adalah sebuah kegiatan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Nah, apa contohnya? Tadi sama seperti menanam padi. Apalagi? Mencari ikan, nelayan, mencari ikan ke laut. Gunanya untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Namanya kegiatan menghasilkan. Atau dalam bahasa ekonomi namanya kegiatan produksi. Nah, kemudian apa lagi?
Iya betul, menjahit baju juga termasuk kegiatan produksi. Kenapa? Karena menghasilkan sebuah sesuatu yang bisa digunakan oleh seseorang. Betul, namanya kegiatan produksi. Nah, tadi ada namanya kegiatan menyalurkan baju yang sudah dijahit dijual. Kegiatan menjual barang ini namanya menyalurkan. Dalam bahasa ekonomi namanya disebut kegiatan distribusi. Mendistribusikan artinya menyalurkan. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa itu disebut dengan kegiatan distribusi. Nah, yang terakhir, setelah didistribusikan, maka harus ada pembelinya, harus ada pemakainya, harus ada penggunanya. Nah, pengguna, pemakai, pembeli ini namanya adalah konsumsi atau pemakai. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Yang dimaksud dengan konsumsi adalah menggunakan, memakai, atau membeli suatu barang atau jasa. Inilah yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Kita sering kan kalau ikut acara Isra Mi'raj, ada susunan panitianya. Kamu bagian apa? Oh, saya bagian sesi konsumsi. Apa itu maksudnya? Ya, bagian yang mengurus masalah pemakaian, makanan, ya. Nah, jadi namanya kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan, memakai atau membeli suatu barang ataupun jasa. Nah, hari ini kita sudah mempelajari 2 materi. Materi yang kita pelajari yang pertama, kegiatan ekonomi, pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Yang kedua, kegiatan yang kedua adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ya, apa itu jenis-jenis kegiatan ekonomi? Ada namanya kegiatan produksi, yang kedua namanya kegiatan distribusi, yang ketiga namanya kegiatan konsumsi. Nah, produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa, distribusi menyalurkan barang maupun jasa, konsumsi artinya memakai atau menggunakan barang ataupun jasa. Nah, anak-anak Mu'allimah sekalian, Mu'allimah sudah sampaikan materi pelajaran kita hari ini. Nah, Mu'allimah akan bagi menjadi 6 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan Mu'allimah minta untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah yang akan Mu'allimah berikan. Nah, Mu'allimah punya tugas untuk kalian. Perhatikan tabel yang ada di sini. Nah, di sini udah ada nama-nama kegiatan. Jadi carilah 5 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian setelah kalian temukan apa saja nama-nama kegiatan ekonominya, posisikan, letakkan dia ke dalam jenis-jenis kegiatan ekonominya. Apakah termasuk ke dalam kegiatan produksi, distribusi, atau masuk ke dalam kegiatan konsumsi? Ya, tentukan. Misal tadi contoh, nelayan. Nelayan itu nama kegiatan ekonominya adalah nelayan. Ya, dia termasuk jenis kegiatan ekonomi apa? Ya, nelayan itu tugasnya apa? Menghasilkan ikan. Berarti kegiatannya namanya kegiatan produksi. Maka checklist di kolom produksi. Bisa nak Mu'allimah? Ya, baik. Mu'allimah akan beri waktu 7 menit untuk diskusi kelompok. Lakukanlah diskusinya dengan penuh tanggung jawab. Bisa anak Mu'allimah? Baik. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, bagus. Tugasnya sudah siap. Sekarang anak Mu'allimah silahkan presentasikan hasil tugas Anda. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik anak-anak Mu'allimah sekalian, sekarang kita sudah sampai ke akhir kegiatan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Mu'allimah mau 1 orang anak Mu'allimah dulu untuk menyimpulkan dulu materi pembelajaran kita hari ini. Yuk, siapa yang mau maju ke depan untuk menyimpulkan materi belajar kita hari ini? Oke, silahkan Bayu. Oke, bagus Bayu. Yuk, semuanya tepuk tangan untuk Bayu. Oke, nah, jadi anak Mu'allimah jangan malu untuk maju ke depan presentasi. Kenapa? Karena itu melatih kita untuk percaya diri, untuk membangun kepercayaan diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berani. Yuk, bisa ya anak Mu'allimah? Nah, baik anak Mu'allimah. Nah, Mu'allimah akan menyimpulkan materi belajar kita hari ini. Ingat, yang namanya kegiatan ekonomi adalah semua usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan pendapatan.
Kegiatan ekonomi itu adalah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jenis usahanya ada banyak, ada beraneka ragam ya, jenis usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian berdasarkan jenis kegiatan ekonominya itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada namanya kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang ataupun jasa. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, membeli, dan lain sebagainya, ya, memakai, menggunakan, membeli barang ataupun jasa. Nah, baik anak-anak mualimah sekalian, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini anak-anak mualimah? Oke, alhamdulillah, anak-anak hebat, selalu terbaik. Nah, baik anak mualimah, ingat, kita udah belajar banyak sekali. Sudah belajar kegiatan ekonomi, sudah belajar jenis-jenis kegiatan ekonomi. Pesan yang mualimah sampaikan, setiap orang punya profesi pekerjaan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ingat, kita tidak boleh saling menghina, saling menjatuhkan, saling mengejekkan profesi satu orang dengan orang yang lain. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu untuk saling menghargai. Nah, anak-anak mualimah, untuk pertemuan berikutnya, silahkan anak mualimah baca buku tema 5, halaman 3, mengenai apa saja sih faktor utama yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, mualimah rasa cukup dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.